Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan untuk manajemen pemasaran, yaitu poster manajemen pemasaran untuk melengkapi tugas asesmen tengah semester untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Yang dimana anggota kelompoknya sendiri ada yang pertama saya sendiri Raisa Faisal Zaki NPM 30, ada Muhammad Iktisyamul Hasan NPM 29, ada David Nikola Saputra NPM 009, ada Muhammad Iqbal Miftahudin NPM 60, dan ada Brady Driandika NPM 23. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai materi. Sebelum menjelaskan saya ingin perkenalkan saya Muhammad Iktisyamul Hasan NPM 0029. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mobil Tesla. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan sedikit tentang kriteria atau definisi dengan mobil Tesla. Mobil Tesla adalah salah satu inovasi luar biasa di dunia otomotif. Tesla bukan sekedar kendaraan listrik, akan tetapi simbol perubahan menuju masa depan yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi canggih. Mobil Tesla adalah mobil listrik pintar yang diproduksi oleh perusahaan Tesla, didirikan oleh Elon Musk dan kawan-kawannya di Amerika Serikat. Tesla dikenal sebagai pelopor kendaraan listrik atau mobil modern karena tidak hanya menggunakan energi listrik, tetapi juga menggunakan fitur-fitur yang canggih seperti fitur autopilot, fitur berkendara sendiri ataupun fitur-fitur keamanan yang sangat tinggi. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengalaman berkendara tak tentang ini. Oke. Yang pertama ada pengalaman berkendara tak tentang ini. Maksudnya bagaimana mobil Tesla mendesain mobil mereka untuk memberikan sensasi berkendara yang jauh berbeda dari mobil konvensional lainnya. Sebenarnya akselerasi yang sunyi di dalam mobil konvensional atau mobil berbahan bakar bensin, dia kan menggunakan bahan bakar bensin, maka dia ada timbul suara. Tetapi berbeda dengan mobil Tesla yang tidak ada suaranya karena bahan bakarnya dengan menggunakan listrik. Yang kedua ada desain minimalis. Desain minimalis itu dikelola suatu layar sentuh atau bisa dikatakan jadi di dalam mobil listrik itu dia menggunakan sistem yang sangat efisien. Terletak ada tablet di tengah mobil Tesla itu, di mana tablet itu digunakan untuk operasi sistem di dalam mobil Tesla tersebut. Yang ketiga ada fitur autopilot. Bagaimana mobil Tesla ini tidak harus dikemudikan, tetapi bisa berkemudi sendiri dengan sensor-sensor yang telah tersedia. Yang kedua ada pembaruan over the air atau OTA, yaitu menerima pembaruan perangkat lunak melalui konveksi Wi-Fi atau seluler persis seperti hanya HP. Jadi di dalam pembaruan mobil Tesla itu dia menggunakan sistemnya itu software, berbeda dengan mobil-mobil lainnya. Kalau mobil lainnya kan dia kalau rusak dia datang ke bengkel, akan tetapi mobil Tesla ini dia menggunakan software. Jadi kalau ada apa-apa tidak perlu ke bengkel, tetapi menggunakan pembaruan software tersebut seperti halnya kita menggunakan HP yang rusak. Yang ketiga ada layanan berbasis data, dilengkapi dengan banyak kamera dan sensor yang
terus-menerus mengumpulkan data. Jadi dalam mobil Tesla itu dia berbasis data emasnya semua itu menggunakan kamera-kamera atau sensor-sensor untuk mengumpulkan data-data yang ada di mobil. Seperti halnya tentang cara bagaimana mengemudi dikondisikan jalan. Ketika mobil menggunakan fitur autopilot, maka di dalam mobil tersebut ada sensor-sensor yang bisa mengetahui bagaimana kondisi luar mobil, apakah di sampingnya ada mobil lain, ataukah nanti ada lampu merah dan lain-lain. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raisa Faisal Zaki dan NPM 0030. Di sini saya akan melanjutkan bagaimana ekuitas merek dari mobil Tesla sendiri. Di mana ekuitas merek sendiri yaitu nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Dalam nilai ini, cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak terhadap merek serta berpengaruh pada harga, pangsa pasar, dan profitabilitas. Di sini Tesla sendiri dalam menetapkan ekuitas merek ada 3 cara. Itu yang pertama dengan identitas yang visionary, kemudian desain ikonik, kemudian yang ketiga ada komitmen lingkungan. Saya akan menjelaskan satu persatu. Di sini identitas visionary sendiri dalam Tesla yang paling utama, yang paling dikenal dan berperan besar dalam membentuk arah dan strateginya Tesla sendiri saat ini yaitu Elon Musk. Merek yang identik dengan Elon Musk dengan visinya di masa depan dan menciptakan citra merek yang inovatif. Kemudian yang kedua ada desain yang ikonik. Tesla sendiri dalam berperan sangat penting dalam membangun dan memperkuat ekuitas mereknya. Dengan yang pertama ada desain yang futuristik. Di sini mobil Tesla modelnya seperti yang model S, 3, X, dan Y, yaitu memiliki desain yang lebih ramping dan tidak terlalu banyak aksesoris yang berlebihan yang ditampilkan dalam mobilnya. Kemudian yang kedua ada fokus pada teknologi. Di sini Tesla sendiri dikenal sebagai pelopor mobil listrik yang memiliki fitur seperti autopilot. Kemudian ada tenaga listrik, menggunakan tenaga listrik 100% yang tanpa emisi. Kemudian ada pembaharuan software secara otomatis. Kemudian yang ketiga ada komitmen lingkungan. Tesla dalam membangun komitmen lingkungan menjanjikan keberlanjutan sebagai pionir energi keberlanjutan dan ramah lingkungan. Karena dari mobil Tesla sendiri menggunakan tenaga listrik 100% tanpa emisi. Sekian dari saya, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, perkenalkan nama saya David Putra Saputra, NPM-nya 009. Saya akan menjelaskan tentang menciptakan positioning merek. Yang utama yaitu ada 3, premium teknologi, segmen premium inovasi, dan aksesibilitas pengisian. Yang utama yaitu pemimpin teknologi. Perusahaan bisa memposisikan diri bukan hanya sebagai konser otomotif atau pembuat mobil, tapi sebagai perusahaan teknologi. Fokus utamanya bukan hanya pada kendaraan. Tesla juga memposisikan diri pada software atau perangkat lunak untuk mobil agar AI atau komputer yang ada di mobil tersebut lebih canggih daripada yang sekarang, dan juga sebagai baterai. Tujuannya adalah agar merek mobil Tesla itu dikenal bukan hanya sebagai pembuat mobil, tapi sebagai pelopor teknologi canggih yang mempopulerkan tentang seperti musik yang ada di mobil menggunakan HP yang besar seperti yang dijelaskan oleh Mas Hasan tadi. Yang selanjutnya itu segmen premium inovatif. Perusahaan ingin menempatkan produknya di kendaraan listrik yang khususnya kelas premium, tetapi
menggunakan harga yang kompetitif atau lebih murah daripada yang lain. Namun dengan adanya hybrid, Tesla harus menjaga, mendefinisikan ulang arti tentang kemewahan, bukan dari tampilan mewah, bukan dari tampilan mewah semata atau yang terlalu futuristik, tapi dari inovasi teknologi yang membuat penggunanya berkendara lebih mudah dan nyaman daripada mobil-mobil listrik kebanyakan. Yang terakhir atau yang ketiga itu ekstensibilitas pengisian. Dengan memiliki jaringan pengisian daya atau supercharge sendiri yang eksklusif dan global, perusahaan memberikan keunggulan kompetitif daripada mobil yang lain. Hal ini menciptakan nilai tambah yang sulit ditiru pesaing. Karena pengguna mobil Tesla itu lebih nyaman dan lebih mudah menggunakan mobil tersebut. Keunggulan infrastruktur tersebut yang memperkuat posisi mereka yang ada di pasar mobil listrik saat ini. Ya, hal tersebut yang akan saya jelaskan yang ini. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Taudin dengan NPM 0060. Saya akan menjelaskan materi saya tentang menghadapi persaingan. Ada 3. Yang pertama itu ada inovasi baterai cepat, kemudian keunggulan data autopilot, yang ketiga model penjualan langsung. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada inovasi baterai cepat. Inovasi baterai cepat mengembangkan teknologi baterai sendiri mencapai 4.680 sel untuk efisiensi biaya dan pemakaian yang lebih baik. Jadi untuk mengefisiensi biaya dan pemakaian yang lebih baik, mobil Tesla itu mengembangkan teknologi baterai sendiri mencapai 4.680 sel. Kedua ada keunggulan data autopilot, yaitu pengumpulan data berkendara masif yang digunakan untuk mengembangkan sistem full self driving. Ya, ini keunggulan data autopilot ini menekankan full self driving kepada mobil Tesla tersebut. Kemudian yang ketiga ada model penjualan langsung, menghindari model penjualan langsung itu menghindari dealer tradisional untuk mengendalikan pengalaman pelanggan sepenuhnya dan menjual juga pelayanan. Nah, jadi model penjualan langsung itu mengedepankan atau menghindari dealer tradisional untuk mengendalikan pengalaman pelanggan sepenuhnya dari penjualan hingga pelayanan. Terima kasih. Itu materi dari saya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Praditya Andika, NPM 0023, akan menjelaskan tentang materi menetapkan strategi produk. Yaitu ada 3. Di sini ada varian produk yang strategis, dan yang kedua integrasi vertikal, dan yang terakhir fokus pada keamanan. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu varian produk yang strategis. Tesla tidak hanya fokus pada satu jenis kendaraan, melainkan membangun jajaran model yang secara sengaja ditargetkan untuk mencakup segmen luas seperti mobil sedan, SUV, hingga truk pickup atau Chevy truck. Dan yang kedua ada integrasi vertikal, yaitu Tesla mengendalikan hampir seluruh rantai pemasok dan produksi dari software hingga baterai, serta menjamin kualitas dan inovasi yang cepat. Dan yang ketiga fokus pada keamanan, yaitu Tesla selalu konsisten meraih peringkat keselamatan tertinggi dan menjadikan fitur produk yang utama dalam keselamatan. Baik, untuk materi saya kali ini sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan mobil dan jarak jauh. Yang kedua ada ekosistem energi, yang ketiga ada asuransi Tesla.
Yang pertama ada layanan mobil dan jarak jauh. Nah, di sini ada salah satu strategi Tesla dalam mengelola layanan, yaitu ketika seorang pemilik mobil dia memiliki kerusakan, maka tim teknis dari Tesla tersebut mendatangi mobil tersebut. Berbeda dengan mobil-mobil lainnya, yang mana kita kalau mobil konvensional kita harus datang ke bengkel, harus antri dan lain-lain. Akan tetapi untuk mobil Tesla dia ada teknisinya sendiri untuk mendatangi ke rumah atau ke kantor pemilik mobil tersebut. Yang kedua ada ekosistem energi. Nah, di sini Tesla tidak hanya menjual mobil berenergi listrik, bukan hanya sekedar energi listrik, tetapi mobil Tesla juga mempunyai strategi sendiri, yaitu seperti halnya mobil Tesla dari perusahaan tersebut bisa memberikan layanan pengisian listrik di mobil tersebut, atau yang bisa dinamakan dengan door well di rumah. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, saya akan lanjutkan dari Mas Hasan. Ada asuransi dari Tesla. Nah, di sini dari perusahaan Tesla sendiri menyediakan beberapa asuransi internal yang disesuaikan dengan perilaku pengemudi dan yang didukung oleh data dari AI sendiri. Kemudian ada penjamin biaya yang adil dan transparan dalam asuransinya sendiri. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu mengembangkan program strategi harga. Jadi di sini ada 3. Yang pertama ada penyelesaian harga dinamis, yang kedua nilai jual kembali tinggi, yang ketiga itu program referral dan insentif. Yang pertama yaitu penyesuaian harga dinamis. Strategi ini menggunakan data pasar dan biaya produksi secara real time untuk menyesuaikan harga dengan cepat sesuai kondisi pasar. Misalnya ketika permintaan meningkat, harga bisa dinaikkan untuk menyesuaikan memaksimalkan keuntungan. Sebaliknya, jika permintaan turun, harga bisa diturunkan agar tetap kompetitif. Tujuannya adalah memaksimalkan adopsi produk dan profit perusahaan melalui fleksibilitas harga. Ya, selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu nilai jual kembali tinggi. Nilai jual kembali tinggi itu artinya produk atau layanan memiliki data investasi jangka panjang karena nilai tidak cepat turun dalam konteks bisnis. Hal ini dapat disebabkan oleh pembaruan teknologi atau bisa disebut OTA. OTA itu singkatan dari over the air dan permintaan pasar yang tinggi sehingga produk dianggap sebagai pilihan finansial yang menarik oleh konsumen. Contohnya seperti smartphone yang selalu diperbaharui sistemnya sehingga nilainya tetap tinggi di pasar. Jadi seperti itu konteks poin yang kedua, yaitu jual nilai kembali tinggi dari penjelasan materi saya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Baik. Dan selanjutnya ada yang nomor 3, program referral dan insentif, yaitu ini adalah strategi promosi berbasis pelanggan di mana perusahaan memberikan hadiah poin atau harga potongan bagi pelanggan yang berhasil mengajak orang lain untuk membeli produk. Program ini bertujuan mendorong pembeli baru serta memanfaatkan pelanggan loyal sebagai agen pertumbuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 6 menjelaskan tentang
tentang Tesla Roadster. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.